Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali di channel Peace of Christ. Biarlah melalui channel ini, video yang diunggah boleh membawa kita untuk berpikir secara benar dan membuka wawasan kita untuk mengerti tentang sebuah kebenaran. Nah saudara, dalam video ini kita akan membahas tentang sebuah video yang diunggah yaitu oleh Ustadz Zainal Abidin. Dan kalau kita dengar video ini terlihat lucu, tetapi kalau kita perhatikan ada suatu makna yang negatif yang di dalamnya. Yaitu kalau kita mengingat era 80-an, yaitu tentang lagu Balonku Ada 5. Nah mari saudara kita perhatikan video ini. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pesan dari Ustadz Zainal Abidin bahwa lagu Balonku Ada 5 ini katanya sejak TK itu anak-anak dilatih untuk benci Islam gara-gara yang meletus adalah balon hijau. Bahkan dikatakan dalam lagu ini hatiku sangat kacau. Menurut Zainal Abidin itu katanya Islam bikin kacau. Nah benarkah saudara makna lagu ini mengajarkan tentang kebencian terhadap agama Islam? Nah saudara, mari kita memperhatikan saudara, lagu Balonku Ada 5 ini pertama kali diciptakan oleh Pak Kasur, atau nama aslinya ialah Bapak Surjono. Nah, saudara, namun kemudian lagu Balonku ini digubah liriknya oleh A.T. Mahmud. Dan kalau kita memperhatikan lirik yang saat ini kita dengar itu adalah hasil gubahan A.T. Mahmud. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan sebenarnya makna dari lagu Balonku Ada 5 ini adalah mengandung arti yang sangat dalam, arti yang sangat bagus. Nah, di mana di situ seorang anak ketika diberi balon, hatinya begitu senang, hatinya begitu berbunga-bunga ketika dikasih balon. Nah, ketika balon itu meletus salah satunya, maka hatinya sangat kacau, ada kesedihan ketika balonnya itu meletus. Nah, di dalam bait berikutnya, maka di situ diajarkan dari suatu kehilangan dan menjaganya dengan sangat agar tidak kehilangan lagi, yaitu harus dipegang erat-erat supaya balonnya terjaga dengan baik. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita memaknai arti Balonku Ada 5 itu sangat dalam, mengajarkan anak-anak kita untuk menjaga pemberian yang sangat berharga supaya kita tidak kehilangan lagi. Nah saudara, dari hal ini kita sangat jelas bahwa lagu ini bukan mengajar untuk membenci Islam. Nah lalu lanjut ke video berikutnya saudara, yaitu tentang lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Mari kita perhatikan video selanjutnya. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa?
Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video yang berikutnya ini tentang lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Menurut Ustadz Zainal Abidin, lagu ini adalah membenarkan ajaran Kristen, yaitu pohon cemara dikaitkan dengan pohon Natal. Bahkan kanan kiri, lihat kanan, lihat kiri itu dikaitkan dengan simbol salib yang biasanya kalau Messi menendang bola, masuk bolanya itu katanya di begini, katanya kanan kiri. Nah, saudara, apakah benar lagu ini membenarkan ajaran kekristenan? Nah, saudara, lagu ini yaitu yang mencipta lagu ini adalah Ibu Sud, yaitu nama aslinya adalah Sarijah Niung. Nah, ini nama asli dari Ibu Sud. Nah, Ibu Sud ini banyak menciptakan lagu, yakni lagu wajib nasional dan lagu anak-anak. Dia dikenal sebagai tokoh musik 3 zaman, yakni Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan Indonesia. Wah, ini luar biasa ya. Ibu Sud ini kalau kita perhatikan karirnya sungguh luar biasa. Nah, kembali ke lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Kiri kanan dikatakan apa? Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, katanya kalau di Sumatera itu banyak pohon sawit. Nah, ini menunjukkan mungkin pemikiran saya, Ustadz ini mungkin gak pernah naik ke puncak gunung ya. Masa di puncak gunung ada pohon sawit? Benar nggak ya? Nah, saya nggak pernah menjumpai pohon sawit kalau naik ke pegunungan ya. Yang saya jumpai adalah pohon cemara. Itu pasti ada pohon cemara dan pohon-pohon yang lain. Nah, jadi ini jelas bukan membenarkan ajaran Kristen. Memang kalau kita naik ke puncak gunung, kita melewati beberapa bukit itu ada pohon cemara. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu penuh dengan keindahan, bukan membenarkan ajaran Kristen seperti yang dimaksud oleh Ustadz Zainal Abidin. Nah, saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari video ini. Yang pertama, kita tidak boleh menafsirkan bebas lagu karya orang lain sebelum kita tahu makna yang tersirat di dalamnya oleh seorang pengarang lagu. Nah, yang kedua, kita dapat belajar bahwa orang menulis lagu tentunya itu melalui pergumulan yang panjang. Pasti direnungkan, tidak asal tulis dan tidak asal disebarkan. Tentunya melalui pengalaman, melalui perenungan yang panjang, akhirnya terciptalah sebuah lagu. Nah, yang mengerti adalah penciptanya. Oleh sebab itu, bagi netizen yang melihat video ini, mari kita belajar. Jangan menafsirkan lagu-lagu itu menurut pikiran kita, tetapi tanyalah kepada sang pengarang lagu supaya jelas, tidak mempunyai pemikiran yang sesat. Nah, itu yang dapat kita pelajari. Kiranya melalui hal ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.